Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ada Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal belajar Flutterblock versi 8, versi terbaru ya. Jadi kita bakal bikin counter app. Ya, jadi saat kita klik increment atau ini icon tambah, dia bakal nambah. Saat kita klik icon kurang, dia bakal kurang. Tapi kita menggunakan Flutterblock versi 8 ya, nggak menggunakan set state atau blok yang konsep ya. Jadi kita menggunakan Flutter Block versi 8. Oke, langsung aja kita ke projectnya. Kita view, command palette, Flutter new project, application, select folder to create project in. Kita kasih nama belajar blog YouTube. Kita biarin running aplikasinya. Oke, kalau udah kita ini dulu ya. Kita hapus-hapusin kelas template-nya. Nah, kita nggak butuh. Kita bikin stateless widget. Kita namain my app, returnnya material app, home-nya kita pisah aja ya, main page, pisah ya, harus dipisah ya, nanti error kalau nggak dipisah. Kita bikin lagi stateless widget, namanya main page. Di sini returnnya baru scaffold, app bar, title, text, kita kasih nama Flutter Block version 8. Selanjutnya body-nya kita bikin center, child-nya kolom, main axis dulu, kita kasih center, kemudian children, text, angka 0 dulu yang pertama, kita styling, kita gedein ya, text style, font size-nya 80, font weight-nya bold. Oke, selanjutnya di bawah teks kita kasih size box buat jarak. Kita kasih tinggi 80. Setelah itu kita kasih row. Main axis-nya center juga. Center. Children-nya yang pertama floating action button ya, kita bikin 2. Font press-nya kosongin. Kita kasih icon. Child-nya ya, child. Icon. Ini icon remove. Icon remove. Oke. Kita copy ya floating action buttonnya jadi 2. Yang ini icon add. Terus kita kasih size box di tengah-tengahnya untuk kasih jarak. Kita ganti jadi width 80. Kita save, kita F5. Oke, udah jadi ya UI-nya. Ya, tapi belum bisa diapa-apain. Kita sekarang ke PubSpec YAML untuk install Flutterblock-nya ya. Kita tinggal Ctrl Shift P, PubSpec ASYS. Kita tulis Flutterblock. Yang belum tahu cara yang belum tahu cara menggunakan PubSpec ASYS, ini ya caranya, tinggal ke extension. Di sini install dulu PubSpec ASYS biar bisa kayak tadi. Di sini coba PubSpec ASYS tuh. Diinstal ya kalau misalkan pengen kayak tadi caranya. Tadi di PubSpec YAML kita udah install Flutterblock versi terbaru yaitu versi 8 ya. Lanjut kita ke main.dart. Sekarang untuk kita nggak perlu lagi bikin kelas counterblock ya. Langsung aja kita klik sini, kita klik kanan, kita pilih ini, block new block. Kalau misalkan kalian belum ada, kalian harus install block ini. Block versi punyanya Felix Angelov.
Karena Felix Angelov yang menciptakan Flutter Block ya, jadi dia juga bikin extensionnya untuk mempermudah kita menciptakan kelas-kelas block ya. Kayak tadi lagi, klip ya, klik kanan, pilih block new block, nanti dia kita namain ya, apa mau nama kelasnya, kita bikin counter. Oke, kalau successfully generated counter block, nanti dia buat 3 kelas, kelas buat bloknya, kelas buat eventnya, sama buat state-nya. Kalau kemarin yang di kita belajar blok yang dasar ya, konsep blok, itu kan kita bikin eventnya dari enum ya, yang to amber sama to light blue ya kan. Sekarang kita bikin eventnya, bikinnya dalam bentuk kelas gitu. Jadi kita langsung aja bikin kelasnya di sini. Nama kelasnya yang pertama increment dulu. Kita extend ke counter event. Terus kita bikin lagi kelas lagi. Ini untuk yang decrement extend ke counter event juga. Oke, udah kita udah bikin increment sama decrement ya untuk eventnya. Selanjutnya di state kita bikin juga karena kita nggak butuh banyak ya. Jadi di sini abstrak kelasnya kita hapus. Jadi kita cuma pakai kelas counter state sama counter inisial doang. Ya, di sini di counter state kita bikin initial state-nya yaitu 0 ya. Jadi kita bikin integer. Kita namain counter. Terus kita bikin konstruktor counter state. Kita this.counter terus kita kasih required ya. Oke, nanti di sini di counter inisial dia extend counter state kan. Nah, dia minta nih this.counter, tinggal kita isi supernya 0. Create constructor to call super.counter state. Nah, di super ini dia minta parameter counter, kita isi 0. Jadi dia inisial. Ini untuk menciptakan apa namanya? Initial state seperti ini ya. Untuk membuat initial state. Kalau kemarin kan initial state-nya yang color itu kan integer color ya kan, terus integer get color gitu-gitu kan. Sekarang gini doang gampang. Oke, kalau udah selesai, ini udah selesai buat state-nya, buat event-nya udah selesai. Sekarang tinggal ke counter block. Kalau kemarin kita map event, pakainya map event to state, ini langsung makanya on ya. Jadi di sini tinggal kita lakukan if else. If kita lakukan ini ya, validasi if eventnya sama dengan event is apa increment, maka yang kita lakukan adalah kita emit counter state-nya. Emit itu artinya memancarkan ya, kita keluarkan counter state-nya atau kita return lah gitu ibaratnya. Counternya state dot counter kita tambah dengan 1. Terus kalau else, kalau misalkan bukan increment yang dipanggil, maka ini dikurang 1. Tapi saya pengen kalau misalkan hasilnya 0, kalau nya 0 nggak bisa dipencet min gini, jadinya dia nggak bisa minus lah. Jadi cuma bisa 5, 4, 3, 2, 1, 0, udah sampai gitu doang. Jadi kita lakukan pengecekan lagi di sini if state dot counter lebih dari 0, maka bisa emit. Kalau misalkan hasilnya 0 ke bawah nggak bisa di emit gitu ya. Ini udah selesai kita bikin bloknya, gampang kan? Kalau misalkan kemarin pakai stream controller mah lama ya. Selanjutnya di sini di main page kita bungkus dia pakai blok apa ya, blok provider. Blok provider ini dia minta kelas bloknya, kita isi dengan counter block. Terus kita import ini ya, package blok YouTube blok counter block yang ini. Kita import yang ini ya. Kemudian ini dikasih block provider of counter block. Terus block providernya juga kita import Flutter block. Oke, udah ya. Selanjutnya sama kayak biasa, teksnya kita bungkus pakai block builder, refactor dengan block builder. Di sini subject block sama subject state-nya kita isi dengan counter block sama counter state. Oke, selanjutnya
tinggal kita ganti ini, jadi yang kita pakai state-nya ya. Kita ganti state.counter to string. Udah selesai, ini dia bakal berubah-ubah. Kalau misalkan kita klik ini, tinggal di floating action button-nya aja. Kita isi dengan event, yaitu, kan kalau kemarin, apa sih yang kita lakukan tuh kalau kemarin tuh, eventsing ya kan? Block.eventsing gitu kan. Block.eventsing.add, isi eventnya. Kalau sekarang context.read namanya .add gitu. Cuman dia nggak bisa karena kita harus isi dulu di sini. Read-nya apa? Counter block, baru dia ada. Gitu. Event-nya apa? Event-nya kalau ini decrement, kalau yang bawah increment. Context dot read, read apa? Read counter block, read of counter block, counter block dot add, event-nya increment. Oke, kita restart. Coba kita tambah. Bisa ya? Tuh. Tuh. Sampai banyak. Terus bisa kita decrement juga. Tapi kalau hasilnya 0, nah udah nggak bisa lagi. Seperti itu ya. Lanjutnya kita juga bisa seperti ini nih di counter blocknya. Ini kan on-nya counter event ya kan. On off counter event. Kita juga bisa on-nya langsung. Seperti ini. Kita comment dulu. Kita isi on-nya dengan langsung apa? Kita maunya on apa? On kan ini kan on-nya on counter event. Di counter event ada apa? Ada increment, ada decrement. Langsung aja kita masukin. On increment. Kalau misalkan increment, maka yang kita emit adalah apa? Counter state. Counternya state dot counter kita tambahin 1. Gitu ya. Kemudian yang decrement on of apa? Of decrement ya. Of decrement, return-nya apa? Kita emit counter state, counternya state dot counter kita kurangin 1. Ini juga bisa dilakukan pengecekan, kita pakai if else ya. Bisa nggak di sini if state dot counter lebih besar dari 0. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini kalau misalkan true maka return-nya ini, kalau misalkan false maka return-nya apa? Emit counter state dot counter. Udah gini doang. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 0, state counternya nggak diapa-apain. Coba kita jalanin. Bisa ya. Kalau dikurang, nah udah tuh nggak bisa lagi. Tuh ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan mau dipecah, jadi nggak pakai on counter event, pakainya on increment atau on decrement. Oke, nah segitu aja dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.